Oke, selamat datang di presentation One Take yang ke-64. Di sini gue mau bahas soal latihan buat apanya ya. Gitu. Latihan buat apa gitu. Maksudnya bukan latihan tuh buat apa enggak gitu ya. Maksudnya setiap latihan lo harus ada evaluasi dan evaluasi itu dimulai dengan pertanyaan semacam ini ya. Always ask yourself apa? Selalu tanya sama diri lu, ini gue latihan buat apa gitu ya. Jadi latihan kan susah ya. Latihan kan capek gitu, mikir gitu. Pastinya kalau kita udah ngerasa susah, capek, terus mikir gitu kan ya, bekerja keras gitu lah ya. Mau dong ada hasilnya gitu. Masa sih nggak ada hasilnya gitu? Cuma ya bukan artinya harus ada hasil signifikan setiap latihan gitu, enggak ya gitu. Sama kayak misalnya nge-gym gitu ya. Ya sampai berotot ya lu butuh ke gym mungkin beberapa bulan ya baru ada hasilnya gitu. Bukan cuma sehari langsung berhasil ada hasil ya nggak kayak gitu juga. Cuma selalu incek setiap latihan itu tujuannya apa sih? Apa sih masalah yang mau selesaikan gitu. Jadi latihannya itu mindful bukan mindless gitu ya. Nah, jadi gue mau bawa dalam contoh gitu. Misalnya yang paling umum, gue pengen belajar anatomi gitu. eh jadi latihannya tuh gue pengen gambar anatomi 100 kali itu ya. Jadi latihannya adalah gue bakal copy anatomi 100 kali. Tapi nggak pernah evaluasi sama sekali. Pokoknya 100 kali aja gitu. 100 kali. Sebenarnya kalau lu newbie, lu kayak gini pun juga sebenarnya bakal ngebantu lu gitu ya. Nah, 100 kali gitu ya. Nah, atau mungkin kalau lu nggak newbie pun, ini juga bakal ngebantu lu gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak di pressure dalam sebuah kelas gitu, dalam sebuah sistem sekolah atau dalam sebuah community, pokoknya lu latihan sendiri nih. Yang terjadi justru lu bakal males ngelakuinnya karena kan nggak ada yang maksa lu gitu. Jadi nggak ada punishment juga kan kalau lu nggak mau ngerjain gitu kan. Nah, habis itu juga karena nggak ada tujuannya. Kalau misalnya di sekolah kan tujuannya adalah yang lain ngerjain juga. Gue masa nggak ngerjain sih, malu dong. Jadi tujuannya adalah untuk biar biar nggak malu sendiri lah gitu ya. Nah, tapi kalau belajar sendiri kan apa? Nggak ngerjain juga nggak ada yang ngukum lo gitu. Apalagi pas lu ngerjain juga nggak tahu ini buat apa gitu. Cuma latihan 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 aja gitu. Jadi kurang semangat jadinya gitu. Nah, karena kurang semangat tuh discourage gitu kan. Nah, udah discourage lagi karena udah latihan banyak tapi kok nggak improve improve ya gitu. Karena tidak ada ini, tidak ada evaluasi di sini ya. Jadi cuma gambar, 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 gambar. Nah, sebenarnya ini masih lebih bagus ya daripada cuma mikir doang nggak gambar gitu. Karena kan ini masih ada aktif aktif ininya ya gitu. Masih lebih bagus daripada nggak gambar sama sekali. Tapi kalau nggak pernah belajar ya nggak pernah ada evaluasinya ya susah untuk lihat signifikan result gitu ya. Nah, jadi gue tawarkan nih cara berpikir yang sedikit lebih beda sekalipun masih tetap butuh latihan yang banyak, butuh latihan yang benar gitu ya. Nah, misalnya sama nih, sama-sama pengen belajar anatomi gitu. Nah, tapi ini ada lanjutannya lagi. Jadi, kalau gue bisa gambar anatomi, maka gue akan bisa ketika gue gambar karakter gue sendiri gitu. Misalnya buat commissions, atau buat personal lo, atau buat fan art gitu. Atau buat bikin porto lo. Nah, pas gue bikin karakter itu, kalau ada anatomi yang salah, gue tahu nih salahnya di mana. Terus gue tahu benerinnya gimana. Mungkin benerinnya bukan bukan langsung apa misalnya tangan salah gitu. Benerinnya adalah lu cari referensi yang support itu, terus lu bisa bikin itu jadi bener gitu ya. Tetap pakai referensi ya gitu. Karena kan belum belum terekam nih di kepala lu. Lu belum ngelakuin itu mungkin belum belum banyak gitu ya. Jadi tapi setidaknya you know how to fix it gitu. Tahu benerinnya gimana gitu ya. Gak cuma latihan-latihan-latihan doang, tapi setidaknya di case nyatanya dapat nih hasilnya gitu. Jadi ketika lo yang lo lakukan sebenarnya tetap ya gambar anatomi gitu, tetap gambar gitu, latihan anatomi gitu. Terus habis itu cobain ke real case lu ya. Real case ini namanya ya. Ke karakter anime lu atau karakter semi realis lu gitu ya. Dicobain gitu. Seberapa banyak ya yang gue udah paham nih dari attempt gue belajar anatomi gitu. Nah terus untuk ngecek ya, apa nih yang gue ngerti dan apa yang gue belum ngerti gitu. Nah, setelah itu attempt berikutnya dari satu ke dua, dua ke tiga. Nah,
gue bakal ngelakuin better dengan gue udah tahu apa sih salah gue gitu. Kenapa ya anatomi gue salah mulu? Oh, kayaknya gue harus ngelakuin ini nih. Oh, ternyata masih belum bener juga. Coba, kayaknya gue ngelakuin ini nih. Jadi ini adalah ruang eksperimen lo untuk mencari metode mana yang paling cocok buat lo. Gitu. Karena kan tiap orang belajarnya ya nggak ada yang bener-bener sama ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah ruang eksperimen lo untuk mencari apa sih yang bikin lo ngerti gitu ya. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, habis itu mempertahankan yang udah bener gitu ya. Atau mungkin yang udah bener juga dirombak aja gitu ya. Supaya nanti ketemu, oh ternyata lebih bagus lagi kayak gini. Misalnya kayak yang udah bener tuh dari sketsa, line art, base color gitu. Nah, lu tiba-tiba, gue gak pengen line art lagi deh gitu. Sekalipun pakai line art pun udah bagus ya gitu. Nah, lu jadi painting gitu kan. Nah, rombak gitu. Jadi ada ruang untuk lu coba gagal. Ternyata yang ini berhasil gitu ya. Gitu. Jadi ada yang namanya draw, habis itu lu cek, nah habis itu ada evaluasinya gitu ya. Evaluasi itu untuk tahu apa sih yang udah bener, yang masih salah, apa sih yang udah benar gitu ya. Gitu. Nah, kalau masih nggak bisa, cari teman, cari community, cari guru untuk ngecek apa sih yang gua harus perbaiki soalnya gua nggak bisa lihat sendiri nih gitu. Makanya itu bagusnya feedback ya buat kayak gitu. Gitu ngebantu lu melihat apa yang lu nggak bisa lihat gitu. Nah, kayak gini, kemarin tuh gua attempt nyontoh gambar ini 10 kali gitu ya. Pokoknya tugasnya adalah gua ingin bikin anatomi dari foto, terus gua translate pakai dua referensi kepala sama referensi baju yang berbeda gitu. Nah, dari 10 kali attempt ini ternyata gampang cuy nge-translate eh, desainnya itu gampang gitu ya. Nah, justru yang susah itu menurut gua mensolidify ini anatominya dulu gitu ya. Jadi dari 10 kali attempt ini gua ngerti ya bahwa oh ternyata yang gua rasa gua udah bagus adalah nge-translate referensi gitu, nge-translate referensi referensi baju, referensi wajah, referensi rambut. Itu nggak susah buat gue ya, ditranslate gitu. Justru yang susah adalah gimana caranya anatomi dan gesturnya itu solid gitu ya. Apa bagus, menarik gitu komposisinya. Jadi ini beneran gue random aja ngambil ngambil apa desainnya gitu. Karena tujuan belajarnya anatomi gitu ya. Nah, tapi gue nggak juga agak agak kurang no kalau anatomi cuma belajar otot-otot doang karena real case-nya ya kan akan dijadiin desain gitu. Nah, jadinya pas gue coba percobaan pertama sampai ke 10 ya. Ini pertama, ini yang ke 10, ini ke 6, ini ke 5 gitu. Nah, yang hasilnya gue suka sih sebenarnya cuma ini, ini, ini gue nggak lanjutin karena udah bagus ya gitu. Tapi ini mah terlalu easy ya gitu. Ini gitu ya. Ini dua terakhir gue kayak udah capek deh. Karena ini ngerjainnya rapel ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gue ngeliat dari 10 attempt ini, oh berarti setengahnya bagus ya gitu. Nah, jadi 10 attempt ini attempt pertama kan juga ngaco nih. Gue cukup kaget ya bahwa anatomi dari real human, real foto di translate anime tuh buset banyak nggak masuknya ya gitu. Jadi harus dirombak ulang lagi gitu. Nah, jadinya dari eksperimen ini gue belajar nih. Nah, kalau lu mungkin kebutuhannya lain gitu ya. Jadi makanya coba ruang eksperimennya itu. Iya, tetapi tetap ya harus ada loop yang lu ada gambarnya, ada ngeceknya, terus ada evaluasinya tuh apa nih yang udah benar yang mana. Nah, dari sini evaluasi gue adalah gue nggak kesulitan untuk nge-translate desain gitu. Masukin baju, masukin rambut itu nggak susah gitu. Tapi yang gue kesulitan adalah anatomi yang solid gitu ya. Eh, biar posenya nggak kaku. Habis itu di temen gue juga nge-feedback ya bahwa gue lainnya terlalu boros gitu. Terus gue waktunya juga nggak efisien gitu. Nah, jadilah ketemu dari hasil-hasil ini tuh mana nih yang bisa gue improve, mana yang gue bisa yang perlu gue maintain gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi dari attempt ini gue belajar bahwa ya kalau anatomi itu yang penting ya telanjangnya dulu ya. Kalau telanjangnya itu udah bener, anatomi raw-nya itu sebelum dikasih baju, sebelum dikasih desain apa-apa itu udah bagus, dibawa ke depannya tuh udah gampang gitu ya. Kalau buat gue gitu ya. Nah, jadinya begitu. Jadi selalu setiap belajar
Selalu lu harus tahu jawabannya. Ini gue belajar itu untuk bisa apa gitu. Latihan untuk apa gitu. Jangan cuma latihan 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 tapi nggak ngerti ini tujuannya apa gitu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.